Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dari Allah kita dapat melangsungkan perkuliahan kita, terutama perkuliahan filsafat ilmu. Lalu salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebelum kami tampil, izinkan kami menyampaikan hormat kami kepada Bapak Dr. Ali Asmar sebagai dosen pembimbing mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman yang hadir pada hari ini, khususnya teman-teman yang sedang menonton video presentasi kami ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai manfaat filsafat bagi manusia, di mana materinya akan kami bagi menjadi 3. Yang pertama itu memanfaatkan filsafat, yang kedua nanti ada karakteristik filsafat, dan yang ketiga itu ada apa gunanya filsafat bagi manusia. Sebelum kami mulai presentasi mengenai manfaat filsafat bagi manusia, ada lebih baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Yang pertama itu saya, Sylvia Fitriani, sebagai moderator. Yang pertama yaitu Sri Etsa Sagita. Yang kedua nanti ada Dwi Putri Amelia, yaitu sebagai penyaji kedua. Penyaji ketiga yaitu Jaka Vandrivo, dan penyaji yang terakhir atau yang keempat ada Rahmadina Nasri. Baiklah, akan kami mulai dengan penyajian pertama mengenai memanfaatkan filsafat oleh Sri Etsa Sagita. Kepada Sri Etsa Sagita kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan bagian materi yang pertama, yaitu memanfaatkan filsafat. Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Seperti kita ketahui, filsafat berasal dari kata philo dan sophia yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Pertanyaannya adalah, mengapa filsafat disebut sebagai ilmu yang berbicara tentang kebijaksanaan? Apakah dengan belajar filsafat seseorang akan menjadi bijaksana? Filsafat secara hakiki adalah ilmu kritis. Sebagai ilmu kritis, filsafat mengajarkan kita untuk bernalar dan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih kuat. Metode berfilsafat adalah bertanya. Para filosof yang telah belajar filsafat pada mulanya juga bertanya. Sejak dahulu, para filosof sudah mulai bertanya secara kritis. Mereka mengajarkan kita untuk selalu bertanya tentang segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Dengan bertanya, kita akan semakin bijaksana, baik bertanya tentang hidup maupun tentang fenomena-fenomena di sekitar kita, sehingga kita bisa memaknai hidup dengan lebih baik. Nah, dari para filosof ini, kita bisa menggunakan instrumen berpikir mereka untuk menanyakan tentang realitas hidup. Tentu instrumen, cara berpikir, dan cara bertanya para filosof benar-benar teruji dan sistematis, sehingga bisa diterapkan pada filosofi hidup kita. Dengan hal ini, kita akan semakin bijaksana dalam mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan. Kemudian, bagaimana lagi cara memanfaatkan filsafat? Yaitu dengan mempelajari dasar-dasar pemikiran filsafat, kita akan terlatih bersikap kritis dan selektif. Kita mampu mengambil nilai dari setiap peristiwa hidup, kita akan mampu mencari solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Fungsi filsafat manusia dalam psikologi dan kehidupan manusia. Filsafat manusia adalah suatu cabang dari ilmu filsafat yang mencoba menjelaskan bagaimana dan apa sesungguhnya makna manusia tersebut. Kemiripan ketiga bidang kajian, terutama psikologi dengan filsafat manusia, adalah bahwa fungsi filsafat manusia dalam psikologi, antropologi, dan sosiologi juga sama-sama hendak memahami manusia dan berbagai fenomena dalam kehidupan manusia. Demikian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Sri Etsa Sagita selaku penyaji pertama. Materi selanjutnya akan disambung oleh Dwi Putri Amelia sebagai penyaji kedua. Kepada Dwi Putri Amelia kita persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah peranan filsafat dalam psikologi. Berikut beberapa peranan filsafat dalam psikologi. Yang pertama, mendasari kerangka berpikir sistematis. Ilmu filsafat secara khusus dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan juga logis untuk para akademisi dan praktisi dalam bidang psikologi. Yang kedua yaitu pembatasan norma. Cabang ilmu filsafat lainnya adalah etika, yaitu ilmu tentang moral yang baik dan buruk. Ketika melakukan praktek ilmiah, para ilmuwan membutuhkan etika sebagai panduannya untuk menetapkan batasan moral yang tidak akan dilanggar. Etika ini diterapkan berupa kode etik untuk para psikolog, yang memuat semua hal yang patut dilakukan dan tidak dapat dilakukan secara masuk akal oleh para psikolog dalam konteks meneliti bidangnya tersebut. Hal ini diperlukan agar perkembangan ilmu dapat sejalan dengan etika yang berlaku dalam kehidupan manusia. Peranan yang ketiga, yaitu memiliki peranan dalam eksistensialisme. Masalah-masalah atau problem yang dimiliki manusia dalam hidupnya adalah refleksi yang dibahas dalam eksistensialisme. Dalam kaitannya dengan ilmu psikologi, eksistensialisme lebih dekat dengan pendekatan psikologi eksistensial yang memandang manusia sebagai subjek yang memiliki kebebasan dan kesadaran. Peranan yang keempat yaitu memanusiawikan ilmu psikologi. Metode fenomenologi dalam filsafat dijadikan sebagai suatu pendekatan alternatif dalam ilmu psikologi. Ciri khas fenomenologi adalah cara pendekatan yang dilakukan secara radikal dan mampu memahami hakikat dari kenyataan tanpa harus memiliki asumsi-asumsi para ilmuwan. Selanjutnya, mendorong asumsi dan kritik. Fungsi filsafat manusia dalam psikologi adalah untuk mendorong asumsi-asumsi tersebut dan berperan sebagai kritik terhadap asumsi-asumsi yang ada. Kritik tersebut tentunya adalah kritik yang bersifat membangun dan bukannya menjatuhkan, sehingga menjadi kritik yang membangun dan mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ada 3 macam asumsi yang berkaitan dengan psikologi, antara lain yaitu antropologis, metafisik, dan epistemologis. Selanjutnya yang keenam, merefleksikan teori sosial. Dalam hubungannya dengan bidang psikologi sosial, ilmu filsafat muncul sebagai refleksi dari teori-teori sosial kontemporer. Peranan filsafat dalam psikologi yang ketujuh yaitu merefleksikan konsep. Konsep-konsep yang mungkin diabaikan begitu saja oleh para ilmuwan akan direfleksikan oleh ilmu filsafat. Konsep-konsep tersebut antara lain berupa metode, penarikan kesimpulan, objektivitas, dan konsep standar mengenai kebenaran dari pernyataan ilmiah. Pentingnya refleksi konsep tersebut agar para ilmuwan semakin kritis mengenai pola kegiatan ilmiah yang dilakukannya sendiri dan juga dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menyentuh bidang psikologi lainnya. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka kepercayaan mengenai teori psikologi secara tradisional dapat ditinjau kembali dan menemukan adanya kemungkinan pendekatan baru yang akan membawa hasil lebih efektif. Baik, selanjutnya, memenuhi keingintahuan manusia. Adanya fungsi filsafat manusia dalam psikologi akan dapat mengakomodasi rasa keingintahuan manusia mengenai keberadaan dirinya. Keingintahuan tersebut akan muncul melalui pertanyaan seperti apakah dirinya, makna kehidupan manusia, dan segala pertanyaan yang mendasar yang bisa dijawab oleh bidang ilmu filsafat manusia. Peranan filsafat dalam psikologi selanjutnya yaitu menyelidiki berbagai fenomena. Objek dari filsafat manusia tentu saja adalah keseluruhan manusia yang ada. Dalam kehidupan manusia itu terdapat berbagai fenomena yang terjadi,
dan terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya, menjadi wadah bagi ilmu psikologi. Filsafat digunakan untuk menjadi patokan dan wadah bagi perkembangan ilmu psikologi. Dengan adanya fungsi filsafat manusia dalam psikologi, akan membantu mengarahkan perkembangan ilmu psikologi tersebut dan juga menjaganya agar tetap berada pada jalur yang benar. Peranan selanjutnya, memberikan pemahaman mendalam. Filsafat manusia mempunyai ciri utama berupa pendekatan yang luas dan mendalam ketika berkaitan dengan manusia. Disebut meluas karena fungsi filsafat manusia hendak memahami semua aspek manusia, mulai dari yang paling mendasar, sebagai makhluk yang memiliki motivasi, kesadaran, kebebasan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan yang mendalam berupa pencarian inti, akar, atau struktur yang mendasari seluruh realitas manusia, baik dalam kehidupan keseharian atau yang terdapat dalam data-data penelitian ilmiah. Peranan selanjutnya memberikan makna kehidupan. Filsafat manusia menawarkan satu pengetahuan yang luas, dalam, dan kritis mengenai keseluruhan eksistensi manusia. Mengetahui diri kita sendiri akan membantu dalam pengambilan keputusan dan membantu dalam mengartikan apa yang sedang dialami manusia dalam kehidupannya. Memahami kompleksnya manusia. Fungsi filsafat dalam psikologi dapat kita pertimbangkan salah satunya sebagai alat untuk memahami bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Macam-macam sifat manusia merupakan salah satu hal yang kompleks dari kepribadian manusia. Peranan selanjutnya menjawab jati diri manusia. Pertanyaan yang kerap muncul adalah siapa dirinya, makna hidupnya, tujuan keberadaannya, arah kehidupannya sebagai manusia, dan lain-lain. Jelas bahwa manusia akan mulai dapat memahami gambaran mengenai dirinya sendiri melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang dapat memberikan gambaran mengenai hakikat manusia dalam perspektif psikologi. Peranan yang ke-16 yaitu menentukan tujuan hidup. Menentukan tujuan hidup ini dimungkinkan jika manusia telah dapat mengenali dirinya sendiri dan dapat memberi makna terhadap berbagai hal yang dialaminya dalam hidup. Peranan yang terakhir yaitu membantu membuat keputusan. Fungsi filsafat manusia dalam psikologi adalah untuk mengenali diri sendiri dan kebutuhan diri, sehingga dapat memutuskan apa yang terbaik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyajiannya Dwi Putri Amelia. Selanjutnya kepada penyaji ketiga, Jaka Vandrivo, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang karakteristik manusia, tentu timbul dalam pertanyaan kita, kenapa kita dalam berfilsafat atau mempelajari filsafat harus juga memahami tentang karakter-karakter manusia? Sesuai dengan yang dijelaskan oleh penyaji pertama tadi, yakninya tentang manfaat filsafat, di mana salah satunya manfaat filsafat adalah seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadinya ataupun makna hidup manusia dalam lingkup sosial. Artinya, kita dalam berfilsafat atau mempelajari filsafat harus memahami tentang hakikat hidup manusia itu sendiri, tentang karakter-karakter manusia itu sendiri. Nah, lalu apa saja pembagian dari karakteristik manusia itu? Baik rekan-rekan semuanya, berbicara tentang karakteristik manusia, setidaknya ada 4 jenis karakteristik atau kepribadian manusia yang telah dirangkum dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah karakteristik manusia yang pragmatis, atau yang sering kita kenal dengan karakteristik manusia yang pragmatis. Di mana karakteristik manusia yang pragmatis ini adalah cenderung menunjukkan pribadi yang lebih tenang, cenderung pendiam, lebih kalem, dan mudah diatur, serta tidak menyukai tentang konflik. Jadi orang yang
memiliki karakteristik pragmatis ini adalah orang-orang yang pendiam, orang-orang yang suka mengalah dan juga tidak menyukai konflik. Kelebihan dari orang yang memiliki karakteristik pragmatis ini adalah orang tersebut lebih terlihat santai, lebih terlihat tenang, dan juga mampu menjadi pendengar yang baik. Dan orang yang bersifat pragmatis ini juga mampu menjadi penengah dari masalah yang baik. Orang yang memiliki karakteristik pragmatis adalah orang yang mampu bekerja di bawah tekanan. Sekaligus orang pragmatis ini mereka mampu untuk menyembunyikan emosi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada karakteristik manusia yang melankolis. Nah, karakteristik manusia yang melankolis ini adalah menunjukkan pribadi yang memiliki kerapian, yang sering teratur, terencana, serta berorientasi terhadap jadwal dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu setelah melihat hal-hal yang terkecil sekalipun. Orang yang melankolis ini lebih berorientasi terhadap jadwal dan juga teratur dalam kehidupannya. Ketika kita melihat orang-orang melankolis ini, mereka lebih cenderung rapi, baik dari segi tulisan, dari segi berpakaian, dan berkepribadian, serta pikirannya pun juga tertata dengan rapi. Tujuan-tujuan hidupnya juga teratur dengan rapi jadwal-jadwalnya, seperti itu. Dan yang ketiga, karakteristik manusia yakni adalah karakteristik sanguinis atau menunjukkan pribadi yang percaya diri, yang tinggi, selalu senang dengan situasi-situasi yang bahagia, menyukai pesta maupun berkumpul bersama teman-teman. Nah, tipikal orang yang sanguinis ini adalah tipikal orang yang overaktif, gitu, yang memiliki ekspresif yang baik dan memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, seperti itu. Jadi orang-orang yang sanguinis ini memiliki kepercayaan diri yang baik, selalu senang dengan situasi yang gembira seperti pesta maupun berkumpul dengan teman-temannya. Adapun kelebihan dari orang-orang yang memiliki karakteristik sanguinis ini adalah mereka cenderung lebih ceria dan penuh rasa ingin tahu, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan berhati tulus dan terkadang seperti kekanak-kanakan. Namun ada kelemahan dari orang yang memiliki karakteristik sanguinis ini. Yang pertama, suara dan tertawanya yang cukup keras. Susah untuk diam dan mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan lingkungan ataupun orang lain. Dan yang terakhir, karakteristik manusia yaitu karakteristik koleris. Koleris atau sikuat merupakan karakteristik kepribadian seorang pemimpin, di mana koleris sangat suka mengatur, suka pertualangan, suka tantangan baru, dan tegas dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah menyerah maupun mengalah. Tipe koleris cenderung menjadi idaman orang lain karena terlihat sangat keren dan kuat dari luar. Adapun kelebihan dari orang yang memiliki karakteristik koleris ini adalah yang pertama, senang memimpin atau memiliki leadership yang baik sehingga mampu membuat keputusan yang baik, keputusan yang disenangi oleh banyak orang. Kelebihan selanjutnya adalah orang yang bersifat koleris ini adalah orang yang mandiri dan berkemauan keras untuk mencapai sasaran. Namun ada kelemahan dari karakteristik manusia koleris ini adalah tidak sabaran dan juga cepat marah dan suka memerintah. Terlalu bergairah, susah untuk santai, dan terlalu kaku, kuat dan keras, tidak suka bertele-tele dan lain sebagainya. Itulah 4 karakteristik manusia yang dirangkum dari berbagai macam sumber, ada pragmatis, melankolis, sanguinis, dan koleris. Jadi dalam berfilsafat, kita harus memperhatikan karakteristik manusia, baik dalam karakteristik kita sendiri, dalam pribadi kita, maupun karakteristik lingkungan sosial kita.
Sekian penyajian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyajiannya kepada Jaka Vandrivo. Selanjutnya, materi mengenai apa gunanya filsafat bagi manusia oleh Rahmadina Nasri akan disajikan kepada Rahmadina Nasri. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang gunanya filsafat bagi manusia. Manusia dibekali dengan nilai-nilai atau ilmu yang berguna bagi kehidupannya. Salah satunya ilmu yang sangat berguna bagi manusia adalah ilmu filsafat. Dari beberapa pendapat, gunanya filsafat bagi manusia yaitu menjadi dasar seluruh tindakan sehingga mampu membawa manusia menuju ke arah kemampuan dalam merentang kesadaran di setiap tindakannya. Yang kedua, menambah pengetahuan sehingga bertambah juga cakrawala pemikiran dan pengalaman. Adapun manfaat mempelajari filsafat secara konkret yaitu yang pertama, seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Yang kedua, dengan berfilsafat, manusia selalu dilatih, dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam. Yang ketiga, menggapai kebijakan dan nilai. Nilai diperoleh dengan berpikir secara mendalam. Yang keempat, menggapai kebenaran dari hasil berpikir secara menyeluruh. Yang kelima, memahami diri sendiri dan masyarakatnya, menghilangkan egoisme, meningkatkan kesadaran kolektif. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat mempelajari dari ilmu filsafat ini bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu, filsafat yang mengajarkan kita untuk melihat sesuatu secara mendalam atau multidimensi secara menyeluruh, karena akan membantu manusia untuk menilai dan memahami segala sesuatu yang tidak hanya dari permukaan saja, tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Rahmadina Nasri selaku penyaji terakhir dari kelompok 1 yang menyampaikan apa gunanya filsafat bagi manusia. Sekian materi dari kami. Jika ada kritik, saran, tanggapan maupun pertanyaan kepada teman-teman, kami persilahkan. Mohon maaf atas ada kesalahan dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.